Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 17 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini terlihat Dewa juga di sini dia juga langsung pergi dari rumahnya Buana untuk mengikuti si Kehed si Brokokokroni. Lalu di sini Nana juga dia masih diam di rumahnya Niratu untuk memantau terus keadaan Ika karena dia curiga. Lalu gak lama kemudian si Brokokroni yang ada di mobil dia akan ketemuan sama preman itu akan menghasilkan uang. Dia melihat di spion the mobil Dewa mengikuti dirinya. Lalu Dewa juga dia ngomong dalam hatinya, saya akan mengejar terus kemana kamu pergi Roni, kata Dewa dalam hatinya. Lain lagi di sisi lain, Panopal di sini sangat marah, geram banget kepada anak buahnya gara-gara si Alia kabur dan kamar yang penuh dengan foto Budiana sama dirinya kebakar. Lalu di sini juga dia juga sangat benar-benar marah kepada anak buahnya. Lalu anak buahnya juga di sini ngomong kepada Panopal, gara-gara Fajar Alia hilang. Di sini juga dia mengatakan semuanya kepada Panopal dan Panopal juga dia sangat murka banget kepada Pak Fajar. Dia juga ngomong kepada anak buahnya bahwa Fajar sekarang mengajak perang sama saya, kata Panopal. Dia juga langsung pergi dari rumahnya menuju ke rumahnya Pak Fajar. Lain lagi di sisi lain di sini si Brokokroni juga sampailah ke tempat yang sudah dikasih tahu kepada preman itu dan dia juga mengeluarkan uang 50 juta itu untuk dikasihkan ke preman itu. Lalu di sini preman itu juga dia sudah mendapatkan uang, dia juga pergi dari hadapannya si Brokokroni. Gak lama kemudian di sini Dewa juga sampailah dia ke tempat di mana si Brokokroni akan ketemuan sama preman itu dan Dewa juga turun. Pas dia turun dia sangat kaget melihat si Brokokroni dia lagi cenekul sambil dia sedih sambil memegangin uang yang tinggal 5 juta lagi. Lalu Dewa juga langsung menghampiri si Brokokroni. Terlihat si Brokokroni juga dia akan pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Dewa dari belakang dia berteriak ngagorowok memanggil si Brokokroni sambil berdiagram. Lalu si Brokokroni juga dia menengok ke belakang, dia juga sangat kaget sampai bolotot. Dia juga ngomong dalam hatinya, kenapa Dewa kok bisa ada di sini, kata batinnya si Brokokroni. Di sini si Brokokroni juga dia akan lari, tapi dengan sigap Dewa juga langsung memegang tangannya dan meringkus si Brokokroni. Lalu dia juga menarik tas yang ada di lehernya dan langsung Dewa juga melihat ada uang tinggal 5 juta lagi. Kenapa uang tinggal segini lagi, kemana uangnya, kata Dewa. Lalu Dewa juga langsung mengambil HP-nya si Brokokroni dan si Brokokroni juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Dewa juga dia menelepon preman yang sudah ketemuan sama si Brokokroni. Di sini si Brokokroni juga dia panik karena dia menelepon preman yang sudah dikasih uang sama dirinya. Singkat cerita, di sini preman itu juga datang menghampiri Dewa. Lalu Dewa juga langsung ngomong kepada preman itu, kenapa kamu mengambil uang dan memeras uang dari orang ini, kata Dewa. Untuk apa itu, kata Dewa kepada preman itu. Lalu si Brokokroni dia ngomong, kamu jangan bocorin rahasia ini, kamu kan sudah dikasih uang, kata si Brokokroni. Di sini Dewa langsung menghajar si Brokokroni puluh angannya. Di sini perutnya dia juga langsung ngajulukung kesakitan. Lalu di sisi lain di sini Ika yang dia memantau terus dari kejauhan, dia juga ngomong dalam batinnya, ini pasti gawat, kalau ketemuan saya juga bisa kebongkar, kata Ika dalam batinnya. Lalu terlihat Dewa juga langsung ngomong kepada preman itu, coba katakan apa maksudnya kamu memeras uang dari orang ini, kata Dewa. Di sini preman ini juga dia tidak mengatakan dan Dewa juga langsung melemparkan tas bekas uang 50 juta itu ke pinggir. Lalu dia juga nggak banyak basa-basi, Dewa juga langsung menghajar preman itu. Terjadilah di sini perkelahian antara preman itu sama Dewa. Lalu preman itu juga dia bisa dikalahkan oleh Dewa dan diringkus oleh Dewa. Di sini preman itu juga dia kesakitan karena dipalit teken tangannya oleh Dewa. Kamu sekarang katakan kenapa kamu memeras uang dari orang ini, kata Dewa. Di sini juga preman ini juga dia mengatakan semuanya kepada Dewa dan dia juga mengasihkan uang itu kepada Dewa yang dari si Brokokroni. Di sini juga Dewa juga sambil geram kepada preman itu. Lalu terlihat si Brokokroni juga dia masih melihatin Dewa yang lagi ngomong sama preman itu.
Lalu singkat cerita di sini keesok harinya Dewa juga dia pergi ke rumah sakit untuk mengecek kandungannya Nana. Pas dicek kandungannya Nana di sini Dewa sama Nana juga sangat bahagia mendengar berita dan melihat cek bayinya sangat sehat sekali, dan di sini dokter juga mengatakan bahwa jenis kelaminnya juga sudah kelihatan. Lalu Nana juga sama Dewa juga sangat kaget dan senang. Lalu terlihat Dewa sama Nana lagi kaget dan dokter juga ngomong lagi kepada Nana sama Dewa, apakah bapak sama ibu mau tahu apa jenis kelaminnya, kata dokter kepada Dewa sama Nana. Di sini juga pas dokter ngomong kayak gitu, Dewa sama Nana juga dia barengan dia menjawab pertanyaan dokter. Lalu Dewa sama Nana juga dia mau tahu apa jenis kelamin bayinya. Lalu dokter juga dia di sini mengatakan semuanya kepada Nana sama Dewa. Dewa sama Nana juga sangat senang dan bahagia. Lalu di sisi lain, di sini Pak Nopal sampailah ke rumahnya Pak Fajar, dan Pak Fajar juga ngomong kepada Pak Nopal, kalau Pak Nopal berani menyentuh lagi si Alia, bukannya saya ikut campur, tapi polisi juga akan ikut campur, kata Pak Fajar kepada Pak Nopal. Terlihat Pak Fajar yang lagi cekcok sama Pak Nopal. Di sisi lain, si Nurus Tunjung si Alia si Ratel dia melihatin dari kejauhan sambil mendengarkan pembicaraan Pak Fajar yang lagi cekcok sama Pak Nopal. Lain lagi di sisi lain, keesok harinya di sini Dewa sama Nana juga dia akan merayakan dan akan mengasih tahu kepada seluruh anak buah dan karyawan Buana bahwa jenis kelamin yang bayi yang dikandung oleh dirinya. Di sini juga Dewa sama Nana juga dia meletuskan balon yang ada kertasnya di dalam. Di sini juga Dewa sama Nana juga sangat bahagia. Lalu di sini juga teman-temannya Dewa juga sama seluruh keluarga Buana juga dia sangat senang dan penasaran apa jenis kelamin bayi yang dikandung oleh Nana, yaitu adanya Junior. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 17 Juli 2022 nya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf pada salah-salah kata dan kata-kata yang baru lewati soledad karena Mimin terus mudah, Mimin mohon maaf. Dan juga Mimin mohon maaf bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Dan sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.